sini saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel. Di situ dijelaskan bahwa pada tahun 2013, yaitu Ketua The Fed saat itu yang bernama Ben Bernanke menyampaikan rencana pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat. Pernyataan singkat tersebut memicu kepanikan di pasar global yang dikenal sebagai taper tantrum. Investor menarik dananya dari negara berkembang untuk kembali ke aset Amerika Serikat yang dianggap lebih aman. Indonesia di situ menjadi salah satu negara yang paling berdampak karena memiliki defisit transaksi berjalan yang cukup besar, ketergantungan terhadap modal asing, serta beban subsidi BBM yang tinggi. Akibatnya nilai tukar rupiah melemah tajam, pasar keuangan bergejolak, dan tekanan terhadap perekonomian nasional itu meningkat. Selanjutnya yakni saya akan membahas tentang permasalahan utama. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu menghadapi beberapa masalah sekaligus. Yang pertama, defisit transaksi berjalan yang melebar menunjukkan bahwa impor lebih besar dibanding ekspor. Terus yang kedua yakni subsidi BBM yang sangat besar membebani anggaran negara hingga berpotensi meningkatkan defisit fiskal. Untuk yang ketiga, arus modal keluar dapat menyebabkan tekanan pada cadangan devisa dan memperlemah rupiah. Nah, dari situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia bisa mengalami krisis jika tidak segera mengambil langkah kebijakan yang tepat. Itu untuk permasalahan utamanya. Selanjutnya yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di situ dijelaskan pemerintah Indonesia merespon dengan kebijakan fiskal yang cukup berani, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi dan memperbaiki struktur anggaran negara, walaupun secara politik sulit karena menimbulkan protes masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting agar defisit anggaran tidak semakin membesar. Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran ke program yang lebih produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Di sisi moneter, Bank Indonesia memiliki suku bunga secara bertahap hingga 175 basis poin sepanjang 2013. Tujuannya adalah menahan capital outflow, yaitu menjadi stabilitas pasar keuangan dan mengendalikan inflasi akibat kenaikan BBM. Selain itu, Bank Indonesia mengurangi intervensi berlebihan di pasar valuta asing sehingga rupiah dapat menyesuaikan dengan fundamental ekonomi. Kebijakan ini membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan dalam jangka menengah. Untuk selanjutnya yakni strategi pendukung agar dampak sosial dapat diminimalkan, pemerintah menjalankan strategi keep buying. Program ini mencakup bantuan tunai kepada masyarakat miskin, program keluarga harapan, dan insentif pajak bagi perusahaan agar tidak melakukan PHK. Dengan demikian daya beli masyarakat tetap terjaga walaupun terjadi pelambatan ekonomi. Data menunjukkan tingkat pengangguran justru menurun dari 5,29% menjadi 5,7% dalam periode tersebut. Turunnya kira-kira 0,22%. Nah, selain itu, pemerintah membangun second line of defense dengan memperoleh dukungan internasional berupa currency swap dan standby loan dari negara China, Jepang, South Korea, serta lembaga seperti World Bank dan Asian Development Bank. Nah, total dukungan hampir mencapai kurang lebih 54 miliar dolar US dollar untuk memperkuat cadangan devisa dan menenangkan pasar. Selanjutnya ada hasil dan dampak.
Dari kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan pelindungan sosial berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia. Defisit transaksi berjalan mulai membaik, cadangan devisa kembali menguat, dan kepercayaan pasar pulih. Inflasi memang meningkat akibat kenaikan BBM, tetapi tetap dapat dikendalikan. Selain itu, reformasi struktural seperti perbaikan iklim investasi, pengurangan hambatan perdagangan, dan percepatan pelayanan di pelabuhan mulai dilakukan untuk memperkuat daya saing ekonomi jangka panjang. Baik, yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi kasus Temper Tantrum 2013 menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional itu sangat bergantung pada respon kebijakan yang cepat, tegas, dan terkoordinasi. Indonesia berhasil keluar dari tekanan global karena apa? Karena mampu menggabungkan kebijakan stabilisasi ekonomi dengan perlindungan sosial dan reformasi struktural. Begitulah, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bahwa menghadapi krisis global membutuhkan kesiapan, intuisi, komunikasi kebijakan yang kuat, serta keberanian mengambil keputusan yang sulit demi stabilitas jangka panjang. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami tentang Temper Tantrum 2013 dan apa saja dampaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.